Desa kecil di Jawa Tengah itu, meskipun terpencil, selalu hidup dengan suasana yang hangat. Penduduknya saling mengenal, dan kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa serta gotong royong. Di tengah suasana desa yang tenang ini, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian, gadis kembang desa bernama Sekar. Sekar dikenal sebagai gadis yang luar biasa cantik, dengan wajah lembut, kulit cerah, dan senyum yang memikat hati siapa saja yang melihatnya. Setiap kali Sekar lewat, pemuda-pemuda desa tak bisa menahan diri untuk menoleh, sementara para ibu berbisik-bisik, memuji kecantikannya dan membayangkan betapa beruntungnya laki-laki yang akan menjadi pendampingnya. Namun, di balik kecantikan dan pesonanya, ada sesuatu yang misterius tentang Sekar. Gadis ini memiliki kebiasaan yang aneh. Dia tidak pernah terlihat keluar rumah setelah senja. Tidak peduli betapa meriah atau pentingnya suatu acara, Sekar selalu menolak undangan yang berlangsung malam hari dengan alasan yang sama. Penduduk desa pun mulai terbiasa dengan hal itu dan beranggapan bahwa Sekar memiliki aturan ketat dari orang tuanya. Beberapa tetangga menyimpan firasat ganjil. Beberapa kali, ada yang melihat bayangan gelap yang tampak di balik tirai jendela rumahnya, bergerak perlahan seperti sedang mengintip keluar. Bayangan itu selalu muncul pada malam hari, membuat para tetangga berdebar-debar. Di antara mereka yang merasa penasaran, ada seorang pemuda bernama Bayu. Bayu adalah pemuda desa yang ramah, pintar, dan selalu siap membantu orang lain. Diam-diam, ia menyukai Sekar sejak lama. Setiap kali bertemu di siang hari, Bayu selalu menyempatkan diri untuk menyapa Sekar dengan canggung. Sekar akan tersenyum tipis, namun selalu terburu-buru menghindar seakan enggan terlalu dekat dengannya. Ini membuat Bayu merasa ada yang salah. Meski begitu, rasa ingin tahu Bayu terus bertambah. Dia sering melihat ke arah rumah Sekar saat malam tiba, bertanya-tanya mengapa gadis itu tak pernah keluar di waktu gelap. Suatu hari, kesempatan yang Bayu tunggu-tunggu datang. Bayu melihat Sekar tengah duduk sendirian di tepi jalan desa pada sore hari. Bayu mendekatinya perlahan, mencoba terlihat santai. Mereka berbincang-bincang ringan, dan Bayu merasa betapa nyaman dan lembutnya Sekar saat berbicara. Namun, ada sesuatu yang ia rasakan saat berada di dekat Sekar. Seolah ada energi yang aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayu memberanikan diri menanyakan alasan mengapa Sekar tak pernah keluar di malam hari. Wajah Sekar seketika berubah pucat, dan dia terdiam. Tatapannya kosong menatap Bayu. "Kenapa kau ingin tahu, Bayu?" tanyanya dengan suara yang pelan namun dingin, jauh berbeda dari kelembutan sebelumnya. Bayu terpaku, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tak ingin membuat Sekar tersinggung, tetapi pertanyaannya justru semakin membuat gadis itu tampak ketakutan. Sekar segera berpamitan dan buru-buru pulang, meninggalkan Bayu yang merasa bersalah dan bingung. Tetapi rasa ingin tahunya semakin menggebu. Ada sesuatu di balik sikap Sekar yang harus ia ketahui. Malam itu, Bayu mencoba untuk melupakan kejadian tadi, tetapi bayangan Sekar terus muncul di pikirannya. Tatapan kosongnya, nada suaranya yang dingin, dan sorot ketakutan di wajahnya saat menatapnya. Semua itu membangkitkan rasa penasaran Bayu. Hingga akhirnya ia bertekad bahwa ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sekar. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai mendengar bisik-bisik dari para tetangga yang membahas rumor tentang Sekar. Ada yang mengatakan bahwa rumah Sekar sering terdengar suara aneh di malam hari, seolah-olah ada seseorang yang merintih. Orang lain menyebut bahwa mereka pernah melihat sosok wanita mirip Sekar berdiri di depan rumahnya. Namun wajahnya pucat dan matanya tampak kosong seperti orang yang tak bernyawa. Desas-desus itu mengganggu pikiran Bayu. Ia tidak bisa memahami bagaimana seorang gadis yang begitu anggun dan lembut bisa dikelilingi oleh hal-hal menyeramkan. Malam semakin larut, dan suasana desa menjadi sunyi. Bayu duduk di kamarnya, termenung memikirkan segala hal yang terjadi. Ia tahu, ada sesuatu yang salah dengan Sekar. Bayu memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Sekar adalah gadis yang ia kagumi, dan jika ada yang mengancam keselamatannya, ia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Dengan tekad yang bulat, Bayu bersumpah dalam hati bahwa ia akan menemukan jawaban di balik misteri ini, apapun risikonya.
Hari-hari berikutnya, Bayu semakin dekat dengan Sekar. Mereka sering bertemu saat sore menjelang senja, berbincang di bawah pohon besar di pinggir desa. Meski Sekar tampak lebih terbuka, ia tetap menghindari pembicaraan tentang dirinya. Sekar seperti dikelilingi oleh aura yang memikat namun juga membawa kegelisahan. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang kedekatan mereka. Sebagian menyoroti ketertarikan Bayu, dan sebagian lagi mengingatkan agar Bayu berhati-hati. Bayu tak menghiraukan nasihat tersebut. Di balik pesona Sekar, ia melihat kesedihan yang mendalam, sesuatu yang ia yakini harus ia pahami. Suatu sore, Sekar mengundang Bayu untuk singgah ke rumahnya. Bayu merasa senang sekaligus gugup, karena ini pertama kalinya ia bisa masuk ke dalam rumah gadis yang selama ini membuatnya penasaran. Rumah Sekar tampak sederhana dari luar, namun saat memasuki pintu, suasana mencekam menyergapnya. Ruangan utama gelap, hanya ada beberapa lilin yang menyala di sudut ruangan. Sekar memintanya duduk di kursi tua di ruang tamu. Suara kayu yang berderit saat ia duduk menambah suasana misterius di dalam rumah itu. Bayu merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi. Ia mencoba berbasa-basi dengan Sekar, namun gadis itu tampak gelisah, seakan menyembunyikan sesuatu. Sekar sesekali melirik ke arah jendela dengan mata yang penuh kecemasan, lalu kembali menundukkan pandangan. Mendadak, terdengar suara gemerisik dari dalam rumah. Bayu menoleh, namun Sekar buru-buru menenangkannya, mengatakan bahwa itu hanyalah angin. Namun, wajah Sekar yang pucat mengkhianati kata-katanya. Bayu tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini. Rasa ingin tahunya semakin kuat, tetapi ia menahan diri agar tidak membuat Sekar merasa tidak nyaman. Menjelang senja, Sekar tampak semakin gelisah. Ia meminta Bayu segera pulang dan mengingatkannya agar tidak berada di sekitar rumahnya setelah matahari tenggelam. Nada suaranya penuh kecemasan dan nyaris seperti ancaman. Bayu merasa bingung namun tidak ingin menolak permintaan Sekar. Sebelum pergi, Sekar menggenggam tangan Bayu erat-erat, memandanginya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Bayu, aku mohon, jangan pernah datang ke sini malam-malam. Tolong hindari rumahku, apapun yang kau dengar atau lihat, kata Sekar dengan nada lirih namun penuh ketegasan. Bayu mengangguk, meski dalam hatinya, rasa penasaran semakin membara. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Sekar segera menutup pintu sebelum ia sempat bicara lagi. Bayu berjalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Sekar dan keluarganya, dan Bayu merasa semakin terpanggil untuk mengungkapnya. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Bayangan Sekar yang tampak ketakutan serta suasana mencekam di rumahnya terus berputar di benaknya. Ia bertanya-tanya, apa yang membuat Sekar begitu gelisah? Apa yang terjadi di rumah itu? Semakin Bayu mencoba melupakan, semakin kuat pula dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga bercerita tentang suara aneh yang sering terdengar dari rumah Sekar saat malam. Suara lirih seperti rintihan perempuan terdengar di antara tiupan angin malam. Warga desa lainnya mengatakan pernah melihat bayangan gelap di sekitar rumah Sekar. Namun saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Bisik-bisik ini semakin membangkitkan rasa penasaran Bayu. Ia merasa perlu mengawasi rumah Sekar di malam hari, meskipun Sekar sudah memperingatkannya. Akhirnya, suatu malam Bayu memutuskan untuk mengintip rumah Sekar dari kejauhan. Dalam gelap, ia bersembunyi di balik pohon besar dan memandangi rumah itu. Lampu-lampu di dalam rumah mati total. Hanya ada cahaya redup dari satu lilin di ruang depan. Bayu menahan napas, memperhatikan setiap sudut rumah dengan seksama. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di balik jendela, sosok yang menyerupai Sekar tampak berdiri. Wajah sosok itu pucat. Matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong yang menakutkan. Rambutnya yang panjang terurai kusut, menutupi sebagian wajahnya. Bayu merasa seolah sedang menatap sesuatu yang bukan manusia. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap kosong ke arah luar jendela, membuat Bayu merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bayu menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan. Ia menatap sosok itu dengan mata terbelalak,
seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, sosok itu perlahan-lahan menghilang, seakan larut dalam kegelapan. Bayu segera berlari pulang. Napasnya tersengal-sengal dan dadanya berdebar kencang. Sosok yang dilihatnya tadi bukanlah Sekar yang ia kenal. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Di dalam hatinya, Bayu tahu bahwa ia telah melanggar peringatan Sekar. Malam itu, ia tak bisa tidur, dihantui bayangan sosok menyeramkan yang dilihatnya di balik jendela rumah Sekar. Bayu kini sadar bahwa dirinya berada di ambang misteri yang lebih besar, sebuah rahasia gelap yang tak mungkin ia abaikan. Setelah kejadian malam itu, Bayu merasa ada yang berubah dalam dirinya. Perasaan takut bercampur penasaran terus menggelayuti pikirannya. Setiap kali mengingat wajah pucat sosok yang menyerupai Sekar di jendela, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Sekar. Meski merasa takut, Bayu merasa dirinya harus mencari tahu kebenaran yang disembunyikan gadis itu. Desa tempat Bayu tinggal memang bukan desa biasa. Di balik ketenangannya, tersimpan berbagai cerita mistis yang telah menjadi legenda turun-temurun. Beberapa warga mengatakan desa ini dulunya adalah tempat persembunyian para pelaku ilmu hitam, dan banyak yang percaya bahwa hingga kini masih ada kekuatan gaib yang menjaga desa. Meski Bayu sebelumnya tak pernah percaya, semua yang dialaminya membuat ia mulai meragukan pendiriannya. Suatu malam, desa diguncang oleh serangkaian kejadian aneh. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan yang memilukan, datang dari arah rumah Sekar. Mereka yang mendengar suara itu mendeskripsikan suaranya seolah berasal dari jauh, tetapi juga terasa dekat, seakan berbisik langsung di telinga mereka. Suara itu membuat banyak warga merasa cemas dan ketakutan. Tetua desa yang dianggap bijaksana mulai membicarakan soal gangguan gaib yang kerap terjadi belakangan ini. Menurutnya, suara-suara tersebut bukanlah sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang salah di desa ini. Beberapa warga yang mendengarkan perkataan Pak Men mulai mengaitkan semua kejadian aneh ini dengan keluarga Sekar, yang dikenal pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga lainnya. Bayu, yang mendengar percakapan warga, merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sekar dan keluarganya. Keinginan Bayu untuk mencari tahu semakin menguat, meskipun peringatan Sekar untuk menjauhi rumahnya saat malam terus terngiang-ngiang di benaknya. Rasa penasaran dan keinginannya untuk melindungi Sekar mengalahkan ketakutannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti melanggar aturan tak tertulis di desa. Malam berikutnya, Bayu memberanikan diri mengamati rumah Sekar dari jarak dekat. Ia bersembunyi di balik semak-semak, mengamati rumah itu dalam gelap. Rumah Sekar terlihat sunyi seperti biasanya, namun suasana di sekelilingnya terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Tak ada cahaya lilin di dalam rumah kali ini, hanya kegelapan yang terasa begitu pekat. Bayu menahan napas, berharap menemukan petunjuk. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara berbisik-bisik. Suara itu tidak jelas, seperti percakapan samar yang dibawa angin. Bayu mencoba mendengarkan dengan seksama, namun sulit baginya untuk memahami kata-kata yang diucapkan. Ia hanya bisa menangkap beberapa kata-kata asing yang tak ia mengerti, diiringi dengan suara seperti rintihan yang memilukan. Seketika, Bayu merasa lehernya dingin, seperti ada yang menyentuhnya dari belakang. Bayu berbalik, namun tak ada apa-apa. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi ia tetap diam, berharap tidak ketahuan. Sambil tetap mengamati, Bayu tiba-tiba melihat sosok bayangan yang berjalan melintasi jendela di lantai atas rumah Sekar. Sosok itu tampak samar, namun Bayu bisa melihat bahwa bayangan tersebut bukan Sekar. Bayangannya lebih tinggi dan besar, dengan kepala yang tertunduk seolah mengamati sesuatu di tangannya. Dengan hati-hati, Bayu berjalan mengitari rumah, mencari sudut pandang yang lebih baik. Saat ia bergerak, suara bisikan itu semakin keras, seakan memperingatkannya untuk menjauh. Bayu berusaha mengabaikan suara tersebut, dan tepat ketika ia mencoba mendekat ke jendela, sesuatu mengejutkan terjadi. Sebuah bayangan dengan cepat melintas di hadapannya, membuatnya mundur ketakutan. Bayu tak sempat melihat jelas, tetapi ia yakin sosok itu memiliki rambut panjang yang acak-acakan,
tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu pucat, dan mata hitamnya menatap Bayu dengan tajam, seolah ingin memperingatkannya untuk tidak mendekat lagi. Sosok itu berdiri beberapa detik sebelum akhirnya menghilang di balik pintu rumah. Dengan napas terengah-engah, Bayu mundur menjauhi rumah. Ia merasa tubuhnya kaku, namun ia memaksa dirinya untuk bergerak. Di tengah kepanikannya, Bayu memutuskan untuk segera pulang dan tak lagi mengusik rumah Sekar. Ketika ia berjalan menjauh, suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan jelas. Tangisan itu begitu pilu, seperti memohon pertolongan. Bayu menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara tersebut, namun tetap terdengar seolah merasuk ke dalam kepalanya. Suara itu begitu memilukan, dan Bayu tak bisa menahan air matanya yang tiba-tiba mengalir. Ia merasa seolah merasakan penderitaan mendalam dari pemilik suara itu, sesuatu yang membuat hatinya hancur. Saat tiba di rumah, Bayu langsung terkunci dalam diam. Malam itu, ia tak bisa tidur, masih terguncang oleh kejadian yang dialaminya. Bayu merasa bahwa dirinya telah menyaksikan sesuatu yang tak boleh ia ketahui, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ia merasa bahwa Sekar berada dalam bahaya dan membutuhkan pertolongannya. Keesokan harinya, Bayu memberanikan diri mendatangi rumah Sekar di siang hari. Hatinya dipenuhi kegelisahan, tapi ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa Sekar menyimpan sebuah rahasia kelam yang mungkin menjadi sumber dari semua kejadian aneh di desa. Setibanya di rumah itu, Bayu disambut oleh ibu Sekar yang terlihat lesu dan tampak lebih tua dari usianya. Setelah sedikit basa-basi, Bayu mengumpulkan keberanian dan langsung menanyakan tentang masa lalu Sekar. Sang ibu awalnya terlihat ragu dan berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi setelah melihat kesungguhan Bayu, ia mulai bercerita dengan suara rendah dan wajah penuh kesedihan. "Sekar, bukan anak biasa," ujar ibunya sambil menunduk. "Ia sebenarnya sudah meninggal, tetapi kembali dengan cara yang tak kami pahami." Bayu terkejut mendengar pengakuan itu. Dengan suara bergetar, ibu Sekar melanjutkan, "Beberapa tahun yang lalu, Sekar hilang di hutan desa selama berhari-hari. Kami mencarinya kemana-mana, memanggil para warga dan dukun, tetapi ia tak juga ditemukan. Lalu suatu malam, ia tiba-tiba kembali ke rumah dalam keadaan kebingungan dan lemah. Kami pikir itu adalah keajaiban. Tapi setelah beberapa hari, aku mulai menyadari ada yang aneh pada dirinya." Ibu Sekar menjelaskan bahwa sejak kembali, Sekar menjadi gadis yang pendiam, dan setiap malam ia tampak lelah, seolah-olah telah melalui sesuatu yang berat. Bahkan, ada saat-saat ketika ia tampak tak mengenali keluarganya sendiri. Wajahnya pucat, dan tatapannya sering kosong, seolah berada di tempat lain. Yang paling mengerikan, lanjut sang ibu, adalah bahwa setiap malam tertentu, Sekar akan terkunci di kamarnya dan tidak boleh diganggu. Ia sering mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Sekar sendiri tak pernah bercerita apa yang terjadi padanya di hutan, tapi ibunya yakin bahwa ada sesuatu yang mengikutinya pulang. Bayu mendengarkan dengan tubuh yang merinding, mulai menyadari bahwa Sekar bukanlah gadis biasa sejak hari itu. "Anakku terjebak, Bayu," ucap ibunya dengan air mata yang mulai menetes. "Entah bagaimana caranya, aku hanya berharap ia bisa terbebas dari ikatan gaib yang mengikatnya." Bayu tak bisa menahan perasaan iba dan rasa bersalah. Ia ingin membantu Sekar, tapi ia tahu bahwa apa yang dihadapinya lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dalam hatinya, Bayu berjanji akan mencari cara untuk membantu Sekar, meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan gaib yang mengikat gadis itu. Sore itu, Bayu mengunjungi Pak Men, seorang tetua desa yang sering dimintai nasihat dalam masalah gaib. Setelah mendengarkan cerita Bayu dengan seksama, Pak Men mengangguk pelan dan berkata, "Anak muda, kau sedang berurusan dengan dunia lain. Jika Sekar benar-benar telah terikat dengan makhluk gaib, maka hanya ada satu cara untuk membebaskannya, tetapi risikonya besar." Pak Men menjelaskan bahwa untuk memutuskan ikatan gaib yang mengikat Sekar, mereka harus melakukan ritual pemanggilan di rumahnya pada malam hari, ketika energi gaib berada pada puncaknya. Namun, ritual ini berbahaya karena dapat mengundang makhluk gaib tersebut muncul.
dan tidak ada jaminan bahwa Sekar akan selamat. Kau harus mempertimbangkan baik-baik, kata Pak Men dengan nada serius. Jika kau gagal, bukan hanya Sekar yang akan terpengaruh, tapi juga kau dan keluargamu. Bayu menyetujui usul Pak Men. Baginya, Sekar adalah seseorang yang harus ia selamatkan, dan ia tak ingin meninggalkannya dalam penderitaan yang tak terlihat. Meski sadar akan risiko besar, Bayu telah mengambil keputusan. Malam itu, Bayu pulang dengan perasaan campur aduk, antara takut dan yakin. Ia tahu bahwa di malam berikutnya, ia akan menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam yang telah ditentukan pun tiba. Hawa dingin terasa menusuk, menambah ketegangan yang melingkupi rumah Sekar. Bayu, ditemani Pak Men dan seorang dukun desa bernama Mbah Wiryo, bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan. Di depan rumah Sekar, beberapa tetangga mengintip dengan rasa penasaran bercampur takut, berbisik-bisik sambil memandangi rumah yang gelap dan suram. Setelah persiapan selesai, mereka masuk ke dalam rumah Sekar. Mbah Wiryo menyalakan dupa dan mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, menebarkan asap dupa yang kian pekat memenuhi ruangan. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap bayangan tampak bergerak, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Bayu merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi ia tetap bertekad untuk menyelamatkan Sekar, meskipun harus menghadapi kekuatan yang tak terlihat. Mbah Wiryo memulai ritual dengan berlutut di lantai, mengeluarkan sesaji berupa kembang, kain putih, dan air dari kelapa yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan suara lantang, Mbah Wiryo memanggil sosok gaib yang diyakini mengikat Sekar dalam dunia mereka. Bayu dan Pak Men ikut berlutut, menundukkan kepala dan mengikuti alunan doa yang terucap dari mulut Mbah Wiryo. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari kamar Sekar. Tangisan yang memilukan, seolah-olah berasal dari seseorang yang tersiksa. Bayu menoleh ke arah kamar dengan napas tertahan. Tangisan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan yang memilukan. Tak lama, Sekar muncul di ambang pintu kamar dengan wajah pucat dan mata yang kosong, berdiri diam tanpa ekspresi. Pak Men menahan Bayu yang hampir berdiri, mengingatkannya untuk tetap diam dan tidak mengganggu ritual. Sekar, bisik Bayu pelan, meskipun ia tahu Sekar tak akan meresponnya dalam keadaan seperti itu. Mbah Wiryo terus mengucapkan mantranya dengan lebih keras, berusaha memutus ikatan gaib yang mengikat Sekar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari arah pintu kamar, meniupkan aroma anyir yang menusuk hidung. Semua lilin di ruangan padam, hanya meninggalkan kegelapan yang pekat. Di tengah kegelapan itu, Bayu mendengar suara lain, suara berat dan mengancam yang berbisik. Dia milikku, tidak ada yang bisa memisahkannya dariku. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Mbah Wiryo mulai mengucapkan mantra dengan nada yang lebih mendesak, berusaha melawan suara tersebut. Sekar tampak berjuang, tubuhnya menggigil seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat yang gelap dan dingin. Bayu tak tahan lagi melihat Sekar menderita seperti itu, dan tanpa pikir panjang, ia mendekati Sekar, mencoba menggenggam tangannya. Saat tangan Bayu menyentuh tangan Sekar, ia merasakan suhu tubuh Sekar yang sangat dingin. Sekar menoleh ke arah Bayu, matanya yang kosong perlahan menunjukkan sedikit kilatan kesedihan. "Bayu," bisiknya dengan suara yang sangat lirih, hampir tak terdengar di antara suara mantra dan angin yang menderu. Namun, saat itu juga, sosok bayangan besar muncul di belakang Sekar, seperti sosok makhluk hitam yang mengerikan dengan mata merah menyala. Makhluk itu tertawa sinis, merentangkan tangannya seolah siap menarik Sekar kembali ke dalam kegelapan. Bayu terperangah, tetapi Pak Men dan Mbah Wiryo langsung melanjutkan mantranya dengan lebih keras, menantang keberadaan makhluk gaib tersebut. "Sekar, kau harus melawan. Lepaskan dirimu dari ikatan ini," teriak Bayu dengan suara penuh putus asa. Sekar tampak mulai sadar, dan dengan sekuat tenaga, ia berusaha melawan tarikan makhluk gaib tersebut. Ia menggenggam tangan Bayu erat-erat. Matanya kini penuh dengan rasa takut dan harapan untuk bebas. Namun, makhluk itu terus menariknya dengan kekuatan yang semakin besar, membuat Sekar berteriak kesakitan. Dalam situasi yang semakin menegangkan, Mbah Wiryo mengeluarkan sebuah keris pusaka dari balik jubahnya.
Ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi dan mengarahkan ujungnya ke arah makhluk gaib tersebut, sambil mengucapkan mantra pamungkas dengan lantang. Seketika, makhluk itu mengeluarkan suara melengking, tampak terpengaruh oleh kekuatan keris pusaka tersebut. Dengan kekuatan terakhir, Sekar berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk gaib itu dan jatuh ke dalam pelukan Bayu. Sosok bayangan hitam tersebut perlahan memudar, terhisap ke dalam kegelapan yang semakin menipis, meninggalkan aroma busuk yang menghilang seiring dengan angin dingin yang berangsur mereda. Sekar terkulai lemah di pelukan Bayu, tampak kelelahan tetapi selamat. Bayu menghela napas lega, merasa bahwa perjuangannya akhirnya berhasil. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mereka mungkin telah berhasil menyingkirkan makhluk gaib itu untuk sementara, tetapi harga yang harus dibayar belum benar-benar selesai. Ritual malam itu tampak berhasil. Sekar terselamatkan, dan makhluk gaib yang menjeratnya akhirnya pergi. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian tersebut pun merasa lega, meskipun perasaan takut dan tidak percaya masih tersisa di hati mereka. Sekar kini berada di rumahnya, tampak tenang namun lemah. Sementara Bayu tak pernah melepaskan pandangannya dari gadis yang dicintainya itu. Mbah Wiryo memperingatkan bahwa Sekar masih harus beristirahat selama beberapa hari. Menurutnya, meskipun ikatan gaib sudah diputus, bekasnya masih tertinggal dalam diri Sekar. Ia membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Bayu berjanji akan selalu menemani dan menjaga Sekar selama masa pemulihannya. Hari demi hari, Sekar mulai tampak pulih secara fisik, tetapi ada yang aneh. Ia sering terlihat termenung dan tatapan matanya kerap kosong, seolah pikirannya terjebak di tempat lain. Bayu merasa khawatir, terutama saat Sekar mulai berbicara tentang sosok bayangan yang selalu muncul dalam mimpinya. Sosok yang memanggilnya kembali ke dalam kegelapan. Bayu berusaha meyakinkan Sekar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang akan hilang seiring waktu. Beberapa minggu kemudian, Bayu mengalami mimpi yang sangat jelas dan mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat Sekar berjalan sendirian di tengah hutan, dikelilingi oleh kabut tebal. Wajah Sekar tampak pucat dan matanya kosong. Bayu berusaha memanggil dan mengejarnya, tetapi Sekar terus berjalan menjauh, menghilang dalam bayangan gelap yang semakin pekat. Bayu terbangun dengan perasaan cemas yang tak tertahankan. Malam berikutnya, Bayu mendapat kabar dari orang tua Sekar. Sekar menghilang tanpa jejak saat tengah malam, meninggalkan rumahnya dengan pintu yang terbuka. Bayu merasa ada sesuatu yang sangat salah dan segera mengajak penduduk desa untuk mencari Sekar. Mereka menyisir hutan dan setiap sudut desa, tetapi tak ada yang menemukan jejak gadis itu. Hari demi hari berlalu, dan Sekar tak pernah ditemukan. Beberapa orang desa percaya bahwa Sekar telah dibawa kembali oleh makhluk gaib yang pernah mengikatnya, sebagai bentuk balas dendam karena perjanjian mereka diputuskan. Bayu merasa hampa dan putus asa, merasa bersalah karena tak bisa benar-benar menyelamatkan Sekar dari nasibnya. Waktu berlalu, dan cerita tentang Sekar mulai menjadi legenda di desa itu. Penduduk sering mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang berkeliaran di sekitar hutan pada malam hari. Sosok itu dikenal sebagai penunggu desa, yang diyakini menjaga agar tidak ada lagi gadis yang terjebak dalam ikatan gaib seperti Sekar. Bayu tak pernah berhenti merindukan Sekar. Di setiap malam yang sunyi, ia sering berjalan di sekitar desa, berharap bisa melihat Sekar meskipun hanya sekilas. Dan pada suatu malam, saat bulan purnama, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir hutan. Wajahnya samar, tetapi Bayu tahu, itu adalah Sekar. Mereka saling menatap dalam keheningan, hingga sosok Sekar perlahan menghilang dalam bayangan malam. Sekar mungkin tak pernah benar-benar pulang, tetapi kenangan dan roh penungguannya tetap hidup di desa itu, menjadi peringatan bagi semua orang akan bahaya perjanjian dengan dunia gaib yang tak pernah benar-benar bisa diputuskan. Bayu menyadari bahwa Sekar telah menjadi bagian dari dunia yang tak dapat dijangkau manusia. Namun cintanya untuk Sekar akan selalu abadi, tersimpan dalam hatinya hingga akhir hayatnya.